Kita semua pasti tahu kalau Americano itu minuman yang cukup simpel cara buatnya karena bahannya cuma espresso sama kita tinggal nambahin air. Tapi ada minuman lain di kopi yang kita selalu sering denger, nggak benar-benar tahu ini cara buatnya gimana sih. Nama minumannya adalah long black. Apakah cara membuat long black ini sama persis dengan Americano, air dan kopi, atau ternyata ada cara yang berbeda daripada Americano? Kita pengen bahas apa sih perbedaan Americano dan long black. Dua menu ini adalah menu yang cukup sering dipesan oleh great people di Fugol. Apa sih itu Americano? Americano berasal dari masa Perang Dunia Kedua. Waktu itu tentara Amerika lagi ada di Eropa. Pas di Itali, mereka merasa kalau espresso tuh kuat banget. Apa ya, terlalu intens gitu. Dan mereka nggak biasa minum terlalu intens. Nah, akhirnya supaya mereka bisa merasakan sesuatu yang lebih ringan, mereka tambahlah air panas ke dalam espresso tersebut. Akhirnya air panas ketemu espresso, jadilah Americano. Gara-gara orang Amerik yang pertama ketemu. Kalau Americano tuh buatnya kayak gimana sih? Nah, biasanya Americano kita tuh buatnya pakai rasio 1:1,5 sampai 1:2. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas tentang rasio, teman-teman bisa lihat ke video yang ini. Oke? Kalau bisa kita mau buat Americano tadi 1:2, kita pakai airnya, kopinya 20 gram, berarti total airnya adalah 100, kalau 20 gram 1:2 berarti total espressonya adalah 40 gram. Jadi masuk 20 gram, keluar 40 gram. Kalau misalnya kita pakai rasio 1:1,5, artinya kita pakai kopi 20 gram, total keluar espressonya adalah 30 gram. Kita akan coba buat, yang pertama adalah hot Americano. Nah, banyak dari dulu perdebatan, apa sih bedanya Americano, apa sih bedanya black coffee? Ini kan sama-sama kopi, kagak ada bedanya. Kenapa mesti dibedain sampai segitunya? Dulu kita mencoba dua hal ini. Jadi ketika kita belajar pertama kali tahun 2014, ketika kita tahu Americano, kita tahu kalau Americano itu espresso dulu, baru air panas. Kalau black coffee, air panas dulu, baru espresso. Nah, mungkin kita secara tekstur, bukan secara tekstur, secara susunan, itu mirip. Hanya air panas sama espresso. Tapi kebalik, espresso air panas espresso. Nah, kita pikir awalnya tidak ada bedanya. Sampai akhirnya kita menemukan ternyata ada perbedaan rasa antara Americano dan black coffee. Perbedaannya adalah Americano menghasilkan rasa yang lebih pahit. Dia menimbulkan bitterness yang lumayan, mungkin menuju medium. Kalau di black coffee, dia cenderung acid. Tapi zaman sekarang, zaman now, perdebatan ini udah mulai berkurang sebenarnya. Ini sama kayak debat antara bubur diaduk atau tidak diaduk. Jadi nggak penting. Kalau gue sih bubur tidak diaduk. Jadi kalau lu tidak suka, kalau gue bubur tidak diaduk, mari datang ke Fugol, minum kopi Fugol. Sebelum buat, tentunya kita akan pakai kopi dari Fugol. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Buzzer Bitter Blend. Nah, Buzzer Bitter Blend ini adalah salah satu blend yang kita buat dulu, awal-awal banget pas pertama kita ngeblend. Dan kita sangat senang, kenapa? Karena kita bisa mendapatkan hasil yang cukup unik, karena campurannya ada Brazil dan Gayo. Kemudian kita merasa Brazil dan Gayo ini punya dua karakter yang cukup kontras. Yang satu lebih chocolatey, yang satu lebih fruity, spices. Dan kita ngasih desainnya salah satu duel yang cukup terkenal antara Utah Jazz dan Chicago Bulls waktu itu. Ada Michael Jordan lawan Karl Malone. Ya, inilah makanya desainnya seperti ini. Jadi sebelum gue ditanya-tanya sama orang yang nggak jelas itu, tanya-tanya, ini desainnya apa? Gue jelasin dulu, oke? Dan seperti biasa, karena basketnya, portafilter basket kita ukurannya 20, maka kita akan pakai 20 gram. Lebih sedikit, kemudian kita akan masukin. Kemudian kita akan pasang autocomb. 1, 2, ketok. Kemudian kita akan tamping. Oke. Jadi ingat, kita akan pakai rasio 1:1,5. Akan keluar di 30 gram atau 30 mili. Karena kita pakai 20 gram dikali 1,5, keluarnya di 30 mili. Dan jangan lupa, untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang oke, kita akan selalu cari di kisaran 25 sampai 30 detik. Dan di sini selesai di waktu 25 detik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah punya espresso. Sekarang tugas kita simple, kita hanya perlu menambahkan air panas ke espresso ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan air panasnya. Jadilah ini panas banget.
Hot Americano adalah espresso yang kita pakai dengan rasio 2:1,5, masuk 20 keluar 30. Habis itu kita tinggal tambahkan air panas. Nah, pertanyaannya biasanya air panasnya berapa mili sih? Nah, sebenarnya balik lagi ke selera yang masing-masing. Yang pertama, kalau great people suka americano yang lebih intens, great people bisa tambahin mungkin sekitar 100 mili. Tapi kalau great people merasa gue pengen yang tidak lebih intens, atau mungkin di kedai great people atau di coffee shop great people, orang-orang suka americano yang lebih tipis lagi, mungkin bisa ditambah lebih lagi, mungkin 200 mili. Jadi itu balik lagi ke selera masing-masing atau standar masing-masing. Tapi cara pembuatannya akan selalu sama. Dan ini adalah cara yang paling simple. Nah, kalau great people pengen buat ice americano, ya caranya kebalikan biasanya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah air, es batu, kemudian kasih espresso. Kok caranya terbalik antara ice americano dan hot americano? Ya sebenarnya sih buat flow lebih cepat ya. Dan kalau misalnya espresso duluan, es batu baru tambahin air, kita harus aduk lagi. Tapi kalau misalnya udah espresso, es batu, air dan espresso lebih cepat. Jadi ya udahlah, sama-sama aja sih. Jangan dipusingin. Tapi kalau yang panas itu rasanya pasti berbeda dengan black coffee. Nah, sekarang kita mau coba. Seperti yang gua awal kasih tahu, kalau americano akan selalu memiliki acidity yang lebih rendah dan bitterness yang sedikit lebih intens. Sampai sekarang sebenarnya gue tidak terlalu mengerti apa yang terjadi ketika molekul air panas bertemu dengan molekul espresso ditimpa. Dan itu selalu menghasilkan rasa yang lebih pahit. Tapi kalau kita ngomongin black coffee, ketika air panas dulu, baru espresso. Nah, kalau teman-teman lihat, kremanya biasanya suka ngumpul di bagian atas. Dan krema itu biasanya stay. Dan ini kalau di americano kremanya nggak ada di atasnya. Dan biasanya akhirnya black coffee lebih asam. Krema itu menyumbang rasa pahit. Ketika krema di bawah ditembak dengan air panas, kalau teman-teman lihat americano dia langsung nyampur. Kremanya nggak ada sama sekali. Efeknya adalah kremanya langsung bercampur dissolve dengan air panas. Nah, krema yang tadi rasanya pahit itu bercampurlah di americano. Akhirnya rasanya cenderung lebih pahit. Nah, kalau di black coffee kremanya stay di atas. Kandungan yang ada acidity-nya, ada sweetness-nya masuk ke bawah, bercampur dengan air panas. Otomatis ketika kita minum campuran espresso dengan krema di atas itu akan memberikan acidity lebih baik ketimbang americano. Karena lapisan kremanya stay di atas, tapi yang kita minum di dalamnya itu espresso yang acidity-nya dan sweetness-nya intensitas lebih tinggi udah bercampur dengan air panas. Makanya rasanya berbeda. Rasa americano yang tadi kita buat akan terasa lebih ringan, kemudian lebih smooth. Kenapa? Karena dia diluted. Dia udah bercampur dengan air, karena dia lebih panjang. Nah, sekarang balik pertanyaan. Apa sih long black? Long black itu apakah sesuatu hal yang hitam dan panjang? Ada lagunya, teman-teman. Satria Batam Hitam. Long black ini berasal dari kebiasaan minum kopi masyarakat di Australia dan di New Zealand. Oke, jadi orang Australia dan New Zealand pengen minum kopi atau minum espresso yang rasanya lebih intens. Karena mungkin mereka terbiasa minum segala sesuatu yang lebih intens dan mereka budaya kopinya udah kuat banget dari zaman dulu. Tapi kalau mereka menambahkan air panas, mereka merasa intensitasnya menjadi lebih rendah. Apa yang mereka ingin capai dari minuman long black itu sendiri tidak tercapai. Apa sih rasanya long black? Nah, sekarang kita akan coba buat long black.